Tiga generasi utama di awal Islam, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Kemudian juga orang-orang yang setelahnya datang dan mengikuti dengan baik. Kata Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, garansi dari Allah ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, itu tidak dengan mudah didapatkan. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan ada 5 karakter utama sehingga 3 generasi awal ini mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian juga Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. 1 karakter utama yang dimiliki oleh mereka ini yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya adalah bersatu dalam kebenaran dan tidak berpecah belah. Persatuan itu adalah persatuan yang hakiki atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas nama kelompok dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semuanya akan binasa, semuanya akan hancur pada hari kiamat. Yang tersisa adalah semua yang diperuntukkan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bagaimana potret sahabat Rasulullah apabila berkaitan dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kata tapi, tidak ada kata lalu bagaimana Rasulullah, tidak. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyuruh, ini adalah harga mati sebuah ketaatan yang tidak boleh dibantah. Kisah Julaibib yang disampaikan oleh para ahli sejarah, tinggal di kota Madinah, kemudian dia bukan dari kalangan bangsawan, juga bukan dari kalangan Ansor, adalah seorang yang miskin papa, kemudian memiliki perawakan dan tampilan yang apabila dilihat oleh manusia kurang menyenangkan. Hadirnya Julaibib ini juga tidak diharapkan, tidak hadirnya Julaibib ini juga tidak dicari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Julaibib, usiamu sudah matang, tidakkah engkau ingin menikah? Kemudian Julaibib mengatakan kepada Rasulullah, saya malu, siapa yang akan suka dengan saya? Dikatakan oleh Rasulullah, tunjuk wahai Julaibib, siapa yang kamu sukai dari wanita Ansor? Kemudian Julaibib mengatakan, itu wahai Rasulullah, di samping gerbang kota Madinah ada seorang wanita yang saya suka, tolong bagaimana caranya saya ingin menikah dengan dia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Julaibib, wahai Julaibib, katakan, pergilah kamu ke bapaknya, pinanglah dan katakan kepada bapaknya bahwasanya akulah yang menyuruh untuk meminang putrinya. Ketika Julaibib ini datang, bapaknya berseru, la haula wala quwata illa billah. Yang datang adalah seorang Julaibib yang hadirnya tidak diinginkan, bahkan tidak diharapkan, yang tidak hadirnya pun tidak dicari. Tetapi apa jamaah yang dirahmati Allah, dengan pede Julaibib mengatakan kepada wali dan ayah si wanita ini, aku disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminang putrimu. Tetapi apa yang terjadi ketika dikomunikasikan dengan anaknya? Kata anaknya, saya siap, selama itu yang menyuruh adalah Rasulullah. Kemudian ini untuk Julaibib, bukan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan dengan tegas sebuah ayat Al-Quran kepada bapaknya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Wahai bapakku, tidak layak bagi orang yang mengaku dirinya mukmin, bagi orang yang mengaku dirinya mukminah, apabila Allah dan Rasulullah sudah menetapkan kepadanya perintah untuk memilih hal yang lain dan membantah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan predikat generasi terbaik, masa sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Di hari Jumat yang mulia, Sayyidul Ayyam, dari mimbar yang mulia, khatib mewasiatkan, menasehatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bekal, dengan sebaik-baik bekal, yaitu bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an: "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak lagi bermanfaat harta yang kita kumpulkan di dunia, harta yang kita tumpuk di dunia, anak yang kita bangga-banggakan di dunia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, selamat dari noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari noda-noda kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dari noda-noda kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna taqwa: al-khawfu minal jalil wal imanu bit tanzil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Kata beliau, memberikan pandangan kepada kita, memberikan pesan kepada kita, seorang yang dikatakan bertakwa itu apabila ia takut kepada Allah. Takutnya seorang hamba kepada Allah bukan dengan menjauh kepada Allah, tetapi justru semakin mendekat dengan berbagai macam amal-amal kebaikan dan ketaatan. Wal amalu bitanzil, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, harga mati sebuah kebenaran, hudallil muttaqin, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, makna takwa itu wal qana'atu bil qalil, senantiasa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun nikmat tersebut sedikit. Dan yang terakhir, wal isti'dadu li yaumir rahil, senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menemui datangnya kematian dan untuk menemui datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, di momen Syawal ini, mari kita awali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita semua bahwasanya dari umat Nabi Muhammad ini ada 3 generasi utama. Ada 3 generasi utama sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, khairul quruni qarni,
thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. 3 generasi utama, 3 generasi emas ini disampaikan oleh Rasulullah, dikukuhkan dalam hadisnya, kata beliau, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku bersama para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya yaitu masa tabi'in, murid-murid daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, masa yang ketiga, generasi emas yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsummal ladzina yalunahum, yaitu masa setelah masa tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, adalah murid-murid daripada para tabi'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Di dalam Al-Quran juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dan mengabarkan kepada kita semuanya 3 generasi emas ini di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar aw tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menggambarkan orang-orang yang di awal-awal masuk Islam, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, mereka dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Tidak hanya muhajirin dan ansar, bahkan mereka-mereka yang datang setelah muhajirin dan ansar yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Diberikan garansi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dengan mereka dan mereka juga ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti di situ, jamaah yang dirahmati Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kemudian Allah setelah ridho kepada mereka, Allah siapkan surga kepada mereka yang di bawahnya mengalir berbagai macam sungai. Khalidina fiha abada. Kemudian mereka dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Dzalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, mari kita lihat generasi utama, 3 generasi utama di awal Islam. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian juga orang-orang yang setelahnya datang dan mengikuti dengan baik. Kata Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan garansi dari Allah ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, itu tidak dengan mudah didapatkan, jamaah yang dirahmati Allah. Tentu ini juga sebagai wasiat kepada kita semuanya. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan ada 5 karakter utama sehingga 3 generasi awal ini mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian juga Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Apa kata Rasul? Apa kata Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan 1 karakter utama yang dimiliki oleh mereka-mereka ini yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya adalah bersatu dalam kebenaran dan tidak berpecah belah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu bin nizam. Setiap kebenaran yang tidak ditata dengan rapi, yang tidak dikendalikan dengan rapi, maka dia akan dikalahkan, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, oleh kebatilan yang itu ditata dengan rapi. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memberi kupon itu usaha masjid atau takmir Masjid Nur Muhammad supaya rapi, supaya adab-adab makan, adab-adab masjid itu terjaga, karena ini adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, juga Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan mengapa mereka diberikan radhiyallahu anhum wa radu'an, karena mereka bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
perintah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah untuk bersatu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampingkan perbedaan yang justru itu menyenangkan orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, suka kepada orang-orang yang beriman yang berjuang bersaf-saf sebagaimana bangunan-bangunan yang saling menguatkan. Jamaah yang dirahmati Allah, dan perlu kita pahami, persatuan itu adalah persatuan yang hakiki atas nama Allah Subhanahu wa taala, bukan atas nama kelompok dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semuanya akan binasa, semuanya akan hancur pada hari kiamat. Yang tersisa adalah semua yang diperuntukkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Karakter yang kedua sehingga mereka-mereka ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan garansi tersebut, kata Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, mereka ini kuat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sebelum meninggalnya, sebelum wafatnya, jamaah yang dirahmati Allah? Mari kita lihat hadis dalam Al-Bukhari, taraktu fikum amraini. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan taraktu fikum syai'aini. Wahai umatku, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Lihat kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, apabila kalian berpegang teguh terhadap warisan Rasulullah ini, dua hal yang aku tinggalkan sepeninggalku, kata Rasulullah, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa? Kitabullah wa sunnatu rasulihi, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian melazimi sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk. Wa addu 'alaiha bin nawajid, kemudian gigitlah, pegang teguhlah dengan gigi geraham kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana potret sahabat Rasulullah apabila berkaitan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata tapi, tidak ada kata lalu bagaimana Rasulullah, tidak. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyuruh, ini adalah harga mati sebuah ketaatan yang tidak boleh dibantah. Mari kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, sebagai renungan untuk kita semuanya di akhir-akhir bulan Syawal ini, kisah Julaibib yang disampaikan oleh para ahli sejarah. Julaibib ini adalah seorang Muslim, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal di kota Madinah. Kemudian dia bukan dari kalangan bangsawan, juga bukan dari kalangan Ansor. Lantas Julaibib ini juga adalah seorang yang miskin papa, kemudian memiliki perawakan dan tampilan yang apabila dilihat oleh manusia kurang menyenangkan, jamaah yang dirahmati Allah. Sampai para ahli sejarah mengatakan hadirnya Julaibib ini juga tidak diharapkan, kemudian tidak hadirnya Julaibib ini juga tidak dicari, dari saking orang tidak terlalu perhatian kepadanya. Lantas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Julaibib ditawari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Julaibib, usiamu sudah matang, tidakkah engkau ingin menikah? Kemudian Julaibib mengatakan kepada Rasulullah, ala taskharu anni ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, tolong ya, jangan bilang begitu wahai Rasulullah, saya malu, siapa yang akan suka dengan saya? Kemudian Julaibib dikatakan oleh Rasulullah, tunjuk wahai Julaibib, siapa yang kamu sukai dari wanita Ansor? Kemudian Julaibib mengatakan, itu wahai Rasulullah, di samping gerbang kota Madinah ada seorang wanita yang saya suka, tolong bagaimana caranya saya ingin menikah dengan dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Julaibib, wahai Julaibib, katakan, pergilah kamu ke bapaknya, pinanglah dan katakan kepada bapaknya bahwasanya akulah yang menyuruh untuk meminang putrinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Apa yang terjadi
Ketika Julaibib ini datang, bapaknya berseru, la haula wala quwata illa billah. Yang datang adalah seorang Julaibib yang hadirnya tidak diinginkan, bahkan tidak diharapkan, yang tidak hadirnya pun tidak dicari. Tetapi apa jamaah yang dirahmati Allah, dengan pede Julaibib mengatakan kepada wali dan ayah si wanita ini, aku disuruh untuk oleh Rasulullah SAW untuk meminang putrimu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian dengan rasa gembira bapaknya, iya tentu aku terima kalau Rasulullah yang ingin meminangnya. Tetapi apa kata Julaibib, wahai wali dari wanita, wahai bapak, Rasulullah menyuruh untuk meminang putrimu, bukan untuk beliau tapi untukku, kata Julaibib ini. Apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Begitu bapaknya berseru, la haula wala quwata illa billah. Tetapi apa yang terjadi ketika dikomunikasikan dengan anaknya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata anaknya? Saya siap. Selama itu yang menyuruh adalah Rasulullah. Kemudian ini untuk Julaibib, bukan untuk Rasulullah SAW. Apa jawaban anaknya? Ayatnya mengatakan dengan tegas sebuah ayat Al-Quran kepada bapaknya, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Wahai bapakku, tidak layak bagi orang yang mengaku dirinya mukmin, bagi orang yang mengaku dirinya mukminah, apabila Nabi dan Rasulnya, apabila Allah dan Rasulullah sudah menetapkan kepadanya perintah untuk memilih hal yang lain dan membantah perintah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Itu ya, kuatnya kata Imam Ibnu Taimiyah, sehingga mereka ini mendapatkan predikat generasi terbaik, masa sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, karakter yang berikutnya adalah mereka suka tilawatul Quran. Ya. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Sungguhnya orang yang membaca Al-Quran, pahami isi Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan isinya, ma'as safaratil kiramil bararah, hidupnya bersama malaikat yang mulia, lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana disampaikan tadi di awal, bahwasanya Masjid Nur Muhammad memakmurkan masjidnya salah satu dengan kajian tahsinul Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, memakmurkan masjid dengan tilawatul Quran. Kemudian yang keempat kata Imam Ibnu Taimiyah, karakter yang berikutnya adalah memakmurkan masjid itu sendiri, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ya, jamaah sholat 5 waktu Masjid Nur Muhammad sama dengan jamaah ya, Masjid Nur Muhammad ketika Jumatan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin, kita berdoa dan bermohon kepada Allah, jamaah Masjid Nur Muhammad di sholat 5 waktu sama dengan jamaah siaran langsung live pertandingan U23 Indonesia melawan Uzbekistan, jamaah yang dirahmati Allah. Kita aminkan. Bagaimana nanti kita akan memenangkan kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih ramai saja di Jumatnya, sedangkan sholat rawatib yang lainnya, sholat fardu yang lainnya kita tinggalkan. Padahal karakter para sahabat ini yang dikatakan umat terbaik, kemudian radhiyallahu anhum, adalah memakmurkan masjid, dan berbagai daya dan upaya sudah dilakukan oleh pengurus takmir. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di dalam perjalanannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kata Imam Ibnu Taimiyah, karakter mereka ini adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita semuanya nasib orang-orang beriman apabila ia tidak memperjuangkan agama Islam di tempatnya masing-masing, di rumahnya, di tempat kerjanya, di kantornya, di masjidnya, dan di tempat bermainnya. Idza tabaya'tum bil 'ainah, kata Rasulullah SAW, wa akhadtum adznabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila orang-orang beriman itu sudah terbiasa dengan transaksi ribawi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa akhadtum adznabal waqar, kemudian mereka sudah lebih nyaman dengan usaha peternakan mereka, wa raditum bizar,
kemudian mereka sudah tidak peduli karena sibuk dengan pertanian mereka. Wa taraktumul jihad, kemudian mereka meninggalkan jihad fisabilillah, perjuangan fisabilillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaikum dhullan. Pasti Allah akan menimpakan ya, keburukan, dhullan, kehinaan kepada mereka. La yarji'u hatta yanzu ila dinikum. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita kembali kepada ajaran agama kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, kita berdoa mudah-mudahan di akhir-akhir bulan Syawal ini, 24 Syawal jamaah yang dirahmati Allah, kita dikuatkan meneladani mereka sehingga kita menjadikan orang-orang yang digaransi oleh Allah, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini kami ingin sampaikan bahwasanya salah satu karakter sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang setelahnya yang mendapatkan garansi radhiyallahu anhum dan juga sebaik-baik masa adalah memakmurkan masjid jamaah yang dirahmati Allah. Dan perlu kami sampaikan juga sebagai nasihat kepada diri kami secara pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, bahwasanya orang yang akan masuk ke dalam masjid itu memiliki adab-adab yang perlu kita selesaikan jamaah yang dirahmati Allah, dan perlu kita laksanakan adab-adab tersebut. Yang pertama, digambarkan oleh para ulama dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik, tidak harus mahal, tidak harus baru, tapi pakaian yang terbaik ketika memasuki masjid suci dan juga menutup aurat. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua juga disampaikan oleh Rasulullah ketika menegur sahabat ketika ia terlambat berlari-lari menuju masjid. Yang kedua, wahai sahabatku, berjalanlah menuju masjid dengan tenang dan tidak terburu-buru jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas adab yang berikutnya juga perlu diperhatikan, masuklah dengan kaki kanan serta berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, kami memohon bukalah pintu-pintu kasih sayang-Mu ya Allah. Kemudian ketika keluar kita menggunakan kaki kiri kita, lantas kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, kami memohon fadilah-fadilah dan keutamaan dari Engkau ya Allah. Dan jangan lupa jamaah yang dirahmati Allah, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat tahiyatul masjid, untuk salat 2 rakaat ringan tahiyatul masjid sebagai penghormatan kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak perlu kita tinggalkan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu mustajab di antara azan dan iqamah. Jangan gunakan untuk hal yang sia-sia jamaah yang dirahmati Allah. Ketika azan sudah dikumandangkan, kemudian menunggu iqamah, di situ waktu yang mustajab. Da'watun la turat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika ia berdoa di antara azan dan iqamah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon yang berikutnya, salah satu adab di dalam masjid adalah dilarang kegiatan jual beli jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, jangan lupa mendahulukan saf yang paling depan. Khairus sufuf rijal awwaluha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik saf untuk laki-laki adalah yang paling depan, sedangkan sebaik-baik saf untuk perempuan lin nisa akhiruha. Yang paling baik-baik daripada saf di antara perempuan adalah saf yang paling belakang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu beradab di masjid sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu
alaihi wasallim taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana, ya Allah mudahkanlah urusan kami ya Allah. Wasahil umura walidaina, ya Allah mudahkanlah urusan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada bersama kami ataupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Kasihi mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga ya Allah, wirahmatika ya arhamar rahimin. Wasahil umura jami'al muslimin, ya Allah mudahkanlah urusan saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, yang ada di Gaza ya Allah, dan ampuni kami atas kelemahan-kelemahan kami ya Allah yang tidak mampu berbuat apa-apa ya Allah, seolah darah mereka begitu murah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan jangan tuntut kami kelak di hari kiamat atas kelemahan-kelemahan kami ya Allah. Wasahil umur man hadara fi hadzal masjid, ya Allah mudahkanlah jamaah yang hadir siang hari ini di Masjid Nur Muhammad ya Allah. Apabila ada yang sakit, tolong sembuhkan penyakitnya ya Allah. Apabila ada yang memiliki kesulitan, berikan jalan keluar terbaik atas kesulitannya ya Allah. Apabila ada yang memiliki hutang yang mungkin sulit untuk dibayar, mudahkan membayar hutang-hutangnya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Apabila memiliki anak yang belum soleh, jadikanlah anaknya soleh ya Allah. Apabila memiliki istri yang belum soleha, jadikanlah istrinya soleha ya Allah. Apabila belum menjadi suami yang soleh, jadikanlah suami-suami soleh ya Allah, yang mampu mengajak keluarga dan anak istrinya menuju surga Engkau ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wabil khusus ya Allah, mudahkanlah urusan pengurus takmir Masjid Nur Muhammad ya Allah. Gantilah keringatnya ya Allah, gantilah tapeknya ya Allah, gantilah air matanya ya Allah dengan pahala berlipat, dengan kemudahan-kemudahan di dunia dan di akhirat Engkau ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Laulaka man siwaka ya Allah, kalaulah kami tidak memohon kepada Engkau, lantas kami akan memohon kepada siapa lagi ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.